Halo Libra, ketemu lagi dengan saya Adia Baterika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Libra. Semakin menyala, kehidupan luar biasa ini benar-benar kamu miliki sebentar lagi. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada kartu Death, oke. Ada The Hangman, ada Nine of Cups, ada Ten of Cups, ada Queen of Cups. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada kartu Death di sini, saya merasakan ini tentang kehidupan baru ya. Kartu Death di sini bukan tentang akhir, bukan tentang kesedihan, bukan tentang kegagalan ya. Meskipun awalnya gagal atau sedih, tetapi di sini akan ada pembaharuan, oke? Akan ada kemajuan, akan ada peningkatan. Oke, saya melihat akan ada awal yang baru, sesuatu hal yang baru dalam kehidupan kamu. Ini bisa tentang sesuatu yang akan dimulai ya. Kehidupan luar biasa yang akan dimulai, dan ini akan benar-benar kamu miliki dan akan benar-benar nyata untuk kamu. Kehidupan yang akan semakin menyala ya. Oke, semakin membuat kamu percaya diri. Oke, semakin membuat kamu berani mengambil langkah yang pasti di sini. Artinya ini adalah awal yang baru untuk kamu, peningkatan dalam hidup. Oke, ya mungkin ada yang di antara kamu yang mungkin saat ini masih dalam keterpurukan, ada yang masih dalam kesedihan, tetapi itu tidak akan selamanya. Oke, akan ada perubahan nantinya, akan ada peningkatan. Jadi tetap berpikir positif ya, tetap berprasangka baik terhadap apapun yang kamu alami saat ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu saat ini. Semua akan mampu untuk berubah ya. Lakukan perubahan kecil dalam diri kamu untuk bisa mendapatkan perubahan besar dalam kehidupan kamu. Awali dari diri kamu sendiri. Meski ada yang saat ini masih dalam kesendirian, masih dalam keterpurukan, karena ada hal yang pernah menimpa kamu, ada hal yang menyakitkan yang kamu alami. Tapi ingat, itu bukan akhir dari segalanya ya, tapi justru awal yang baru untuk kamu, kehidupan yang baru untuk kamu di sini. Kamu mampu untuk bangkit, saya lihat di sini. Kamu mampu untuk lebih punya mental yang kuat untuk menghadapi situasi yang terkadang tidak terkendali. Kamu mampu untuk mengendalikan diri kamu di sini.
mampu untuk struggle, mampu untuk kuat meski ada sebagian kamu yang saat ini menjadi orang tua tunggal ya. Mungkin ada perpisahan, ada perceraian, tapi di sini kamu mampu untuk survive, mampu untuk berdiri di kaki kamu sendiri. Hal yang luar biasa artinya. Ada hikmah, ada berkah dari apapun kesedihan yang pernah terjadi dalam kehidupan kamu. Di sini ada The Hangman, ini juga apa ya, kayak keadaan itu akan membalik ya. Tidak akan selamanya kamu dalam, ya mungkin ada sebagian kamu yang masih dalam tekanan saat ini, masih dalam situasi atau kondisi yang sedang tidak baik-baik aja, entah itu dalam sebuah hubungan atau dalam pekerjaan atau karir tertentu atau usaha yang mungkin bertahan tetapi udah nggak sanggup nih bertahan karena apa ya? Karena ada sesuatu hal. Bertahan tapi kamu yakin ini nggak bakalan apa ya? Kayaknya jalannya ini udah buntu, nggak ketemu jalan keluar. Kayaknya bertahan tapi menyakitkan itu ya artinya. Tapi pelan-pelan di sini kamu akan mampu untuk kembali membalikan keadaan. Kamu akan mampu kapan kamu harus benar-benar melepaskan. Oke, karena ternyata kalau kamu udah bertahan, udah mengerti, udah memahami, tapi masih tetap tersakiti, artinya kamu harus mampu untuk belajar untuk melepaskan pelan-pelan. Meski itu tidak mudah ya, mungkin banyak pertimbangan juga, tapi apapun, oke? Kartu ini hanya menyarankan, tetapi apapun nantinya yang kamu putuskan, tak itu bertahan atau melepaskan terhadap sesuatu hal yang udah nyakitin. Artinya itu adalah yang terbaik. Kamu tahu batas kekuatan kamu tahu kekuatan kamu itu sampai di mana untuk bisa bertahan. Tapi jangan lupa tetap cintai diri kamu sendiri. Itu hal yang sangat penting. Bahagiakan diri kamu, cintai diri kamu bukan berarti egois ya, tapi lebih menjaga hati, pikiran, mental kamu. Karena kamu berhak untuk bahagia. Oke? Ada Nine of Cups dan di sini akan ada senyuman, akan ada kebahagiaan untuk kamu di sini ya. Artinya akan ada kehidupan yang kamu rasa ini adalah sempurna. Ini adalah sesuatu hal yang kamu harapkan, kamu dambakan, yang sangat kamu nanti-nantikan tentang sebuah perubahan, tentang sosok yang hadir dalam kehidupan kamu, seseorang yang bisa saja menaikkan derajat kehidupan kamu, atau ada yang akan apa ya di sini kelahiran di sini, kabar bahagia untuk kamu di sini. Sesuatu hal yang memang kamu dambakan, pelengkap dalam kehidupan kamu. Artinya di sini saya melihat akan ada senyuman, akan ada kebahagiaan, akan ada perasaan lepas dari kesedihan, lepas dari penderitaan. Itu yang saya rasakan di sini. Sesuatu hal yang mungkin awalnya kamu rasa tidak mungkin bisa saja menjadi sebuah kenyataan nantinya. Tetap terkadang memang selalu ada hal yang harus kamu lakukan, perjuangankah, pengorbanankah, tapi pada akhirnya semua yang kamu lakukan itu tidak akan ada yang sia-sia. Oke, justru akan mendapatkan sesuatu hal yang bahkan melebihi dari harapan, melebihi dari impian, atau bahkan melebihi dari ekspektasi kamu. Ada Ten of Cups di sini, ini tentang juga untuk kamu yang masih menantikan seorang pasangan, jodoh ya. Ada yang mungkin sudah cukup lama dalam kesendirian, ada yang cukup lama dalam menutup diri ya, sulit untuk jatuh cinta, boleh dikatakan seperti itu. Sulit untuk jatuh cinta, sulit untuk menerima seseorang yang baru, karena ada trauma, ada rasa sakit yang pernah dulunya kamu rasakan. Itu wajar sih, itu normal, itu bentuk dari kehati-hatian. Tapi jangan sampai kamu stuck di keadaan yang seperti itu. Karena kamu berhak untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik ya, kebahagiaan yang utuh. Ini tentang kehadiran seseorang yang bahkan di sini hubungan kamu ini banyak membawa kebaikan ya, banyak membawa kebahagiaan untuk orang lain. Ya artinya banyak yang ikut bahagia dengan kebahagiaan yang kamu rasakan. Orang-orang yang selalu ada, orang-orang yang selalu mendoakan kamu tentang kebahagiaan kamu, keluarga, orang-orang yang sayang sama kamu, sahabat. Jadi ada kalanya kamu juga harus terbuka terhadap sesuatu hal yang kamu yakini itu adalah yang terbaik untuk kamu.
Jangan terlalu keras ya, jangan terlalu keras terhadap diri kamu sendiri. Bersikap lembut terhadap diri kamu sendiri, rasakan kembali cinta, kasih sayang, karena itu akan menambah warna dalam kehidupan kamu. Oke, menambah gairah dalam kehidupan kamu. Jadi jangan tutup diri kamu. Artinya kamu tahu batasan. Artinya kamu tahu apa yang terbaik untuk kamu dan apa yang tidak baik. Dan saya melihat di sini pelan-pelan kamu sudah mampu untuk membuka diri. Meski mungkin belum seluruh ya, tapi di sini pelan-pelan kamu mampu untuk lebih bisa merasakan mana yang tulus, mana yang tidak, penuh dengan kehati-hatian dan melibatkan Tuhan di setiap keputusan, di setiap pilihan yang akan kamu buat. Karena kamu tidak mau menyesal lagi, karena mungkin pernah melakukan sebuah kesalahan juga dulunya. Salah dalam memilih, salah dalam melangkah, salah dalam ya mungkin dalam punya hubungan yang toksik, manipulatif, yang pada akhirnya di sini kamu yang tersakiti, yang dirugikan. Jadi saat ini kamu berusaha untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, melibatkan Tuhan, karena pastinya kamu akan dibimbing ke arah yang lebih baik, ke pilihan yang terbaik dalam kehidupan kamu. Oke, kita lanjut. Di sini ada your dream, ada the energy, ada emotion, ada it's time to take action, dan di sini ada it's time to release negative. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini tentunya untuk bisa mewujudkan tentang apa yang ingin kamu harapkan, apa yang kamu ingin wujudkan, tentunya memang terkadang ada yang harus kamu lakukan, harus ada yang kamu perjuangkan, ya mungkin dalam penantian, kesabaran ya, perjuangan, hal-hal yang tidak mudah, atau mungkin di sini belum lagi kata-kata orang ya, penilaian orang tentang kamu, macam-macam di sini. Ada yang mungkin berpikir negatif tentang kamu, ada yang pro, ada yang kontra. Tapi di sini untuk bisa mewujudkan sesuatu itu memang terkadang banyak ujiannya, banyak cobaannya. Tapi di sini kamu punya energi kok, punya energi, punya cara, punya strategi untuk bisa menghadapi situasi yang seperti itu. Meskipun terkadang emosi naik turun ya, terkadang ada yang membuat kamu marah, mungkin dengan apa yang orang lain katakan, tentang orang yang meragukan tentang apa yang kamu miliki saat ini, tapi udah nggak penting juga ya. Artinya kamu sudah tahu, nggak perlu atau abaikan aja terhadap sesuatu hal yang akan menambah beban dalam pikiran kamu. Artinya di sini kamu punya energi yang positif untuk tidak mau terlalu mendengarkan apa yang orang lain nilai, apa yang orang lain katakan tentang kehidupan kamu. Karena mungkin di saat kamu sendiri ada aja orang yang ngata-ngatain, di saat kamu udah punya pasangan ada juga yang ngata-ngatain. Jadi orang-orang akan selalu bisanya hanya berpendapat, hanya menilai, tapi mereka tidak akan pernah bisa tahu tentang jatuh bangun atau apapun yang kamu rasakan. Jadi tetap fokus terhadap diri kamu sendiri. Nggak perlu dengarkan apa yang orang lain katakan, karena itu akan menambah beban dalam pikiran, menambah beban dalam hati. Jadi abaikan. Oke. Karena saya melihat di sini ada energi yang terkadang pengen marah ya, pengen sesuatu hal yang membuat kamu kadang nggak sabaran ya terhadap apa yang orang lain katakan, pengen balas juga kadang, tetapi ya kembali lagi itu nggak ada gunanya juga, itu hanya buang-buang energi. Saat ini kamu lebih fokus terhadap sisi kehidupan kamu yang lebih ringan, tidak mau terlalu memberatkan pikiran kamu, sesuatu hal yang lebih bermanfaat untuk diri kamu sendiri dan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jadi lepaskan pikiran negatif, lepaskan hal-hal yang negatif yang akan menghambat langkah kamu, yang akan menghambat pertumbuhan di jiwa kamu, abaikan semua itu. Kamu nggak mau merusak tentang apa yang kamu miliki, tentang kebahagiaan kamu.
Karena semakin kamu mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang luar biasa, akan banyak juga orang yang suka dan orang yang tidak suka. Itu wajar, itu normal terjadi dalam sebuah kehidupan. Apalagi semakin kehidupan kamu semakin menyala, semakin luar biasa, hal-hal hebat yang kamu dapatkan dan yang kamu miliki, semakin orang banyak aja yang benci, ada orang yang iri, ada orang yang dengki, macam-macam ya. Atau bahkan ada orang yang berharap kehancuran kamu kembali. Ada aja orang yang mungkin seperti itu, tapi di sini fokus kamu tidak tentang itu. Fokus kamu tentang bagaimana cara kamu untuk mempertahankan apa yang sudah menjadi milik kamu. Karena biasanya ya, terkadang mempertahankan itu lebih sulit karena nanti daripada meraih, karena nanti banyak pengaruh, oke? Banyak cobaannya, banyak ujiannya juga. Bukan berarti kamu udah sukses, itu cobaan ujian itu akan selalu ada, tapi di sini kamu tahu cara menempatkan diri, kamu tahu bagaimana cara menghadapinya untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk lebih struggle, untuk lebih kuat, untuk lebih positif, oke, untuk tetap berada di jalurnya, untuk tidak terpengaruh terhadap sesuatu hal yang pada akhirnya itu bisa saja merugikan kamu nantinya. Jadi tetap berhati-hati terhadap apapun langkah ya, apapun langkah, karena nanti ada aja orang yang mau atau dekat membawa pengaruh yang buruk ya, atau ada aja orang yang justru punya niat yang tidak baik sama kamu. Jadi penting untuk kamu lebih sensitif, lebih peka. Jangan gampang percaya terhadap sesuatu hal yang manipulatif. Jangan gampang percaya terhadap sesuatu hal yang justrunya nanti akan membuat kamu kehilangan segalanya, karena untuk sampai di titik ini tidak mudah. Banyak hal ya yang harus kamu lewati di sini, jatuh bangun, bertahan, perjuangan, pengorbanan, sampai dimana kamu benar-benar mampu untuk membuka diri, itu banyak hal yang kamu lewati. Jadi jangan sampai kamu terlalu percaya terhadap sesuatu hal yang manipulatif. Jadi tetap hati-hati, pertahankan apa yang sudah kamu miliki, baik tentang hubungan asmara, rumah tangga, karir atau usaha. Karena yakin nantinya akan ada saja hal-hal yang terkadang di luar kendali, tapi di sini kamu mampu untuk bisa menghadapinya. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate ya. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dalam kegalauan, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun ya keadaan kamu saat ini, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk kamu tetap melangkah, berani menghadapi apapun situasinya. Yakin semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!